umat Islam. Kalau kita terus ngegeruduk ke depan, jumlah kita 3.000, jumlah mereka 100.000, kita umat Islam bakalan kalah. Ini nggak bisa dilanjutkan, kita mesti pakai strategi. Akhirnya beliau atur strategi, umat Islam diajak muter balik ke belakang supaya musuh lengah. Musuh pikir umat Islam sudah lari dari medan perang, saudara. Akhirnya beliau ajak putar ke belakang, saudara. Ketika diajak putar ke belakang, banyak orang yang nyinyir. Farrar. Oh, ini Khalid bin Walid lari dari medan perang ini. Khalid bin Walid pengecut ini. Khalid bin Walid ini pengkhianat ini. Orang kadang kalau nggak tahu perjuangan nyinyir, saudara. Betul apa betul? Betul apa betul? Saya dulu waktu 212. Dulu kan 212 rencananya sholat Jumat di sepanjang jalan. Dari Bundaran HI sampai ke mana itu? Sampai ke Sudirman. Nah, sepanjang jalan rencananya. Tapi akhirnya imam besar kita melakukan negosiasi. Akhirnya dipindahkan ke Monas. Pada saat itu banyak yang nyinyir. Waduh, Habib Rizik udah kalah ini. Wah, Habib Rizik tunduk ini. Wah, Habib Rizik udah kemasukan angin ini. Saya ingat betul waktu itu ada yang mengatakan demikian, saudara. Tapi mereka lupa, ternyata rencana Allah lebih indah. Ternyata ulama memandang bukan hanya pakai mata biasa, saudara, tapi mereka memandang dengan basirah. Akhirnya, saudara, karena dipindahkan ke dalam Monas, subhanallah, itu jamaah tetap sampai ke Bundaran HI memenuhi Jakarta, saudara. Kadang orang nyinyir nggak paham, begitu juga Zainal Khalid bin Walid dinyinyirin. Farrar, oh ini lari dari medan perang. Khalid bin Walid nggak berani melanjutkan peperangan, saudara. Akhirnya apa kata Rasulullah? La laisa farrar balil karrar. Khalid bin Walid bukan lari, tapi dia sedang mundur 1 langkah untuk maju 1000 langkah, saudara. Beliau tarik itu pasukan umat Islam sampai-sampai musuh terkecoh, musuh lengah. Begitu musuh lengah, saudara, beliau tarik kembali pasukan umat Islam ke medan perang. Musuh-musuh kafir sangka umat Islam sudah dapat bala tentara bantuan, saudara. Akhirnya musuh takut, musuh kocar kacir, musuh habis. Umat Islam diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, saudara. Takbir. Takbir. Kira-kira sampai di sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Insya. Tapi ada yang menarik fakta. Ini fakta yang menarik. Bahwasanya ternyata dari 3.000 umat Islam yang berperang melawan 100.000, saudara. Fakta yang menarik. Ternyata korban dari kafir udah nggak kehitung jumlahnya, saudara. Udah nggak kehitung. Banyak korban mati dari mereka, saudara. Tapi umat Islam dari 3.000 orang yang meninggal dunia, yang syahid cuma 12 orang, saudara. Luar biasa bantuan dari Allah. Makanya dari sini kita bisa memetik pelajaran, memetik ibrah, memetik hikmah. Ibrah yang pertama, bahwasanya kemenangan umat Islam bukan karena jumlahnya yang banyak. Kemenangan umat Islam bukan karena persenjataannya yang lengkap. Kemenangan umat Islam bukan karena strateginya yang hebat. Kemenangan umat Islam bukan karena logistiknya yang memadai. Ya, jumlah, strategi, senjata, logistik, biaya, itu semua perlu untuk kita siapkan. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Kita diperintahkan oleh Allah untuk menyiapkan apa yang harus kita persiapkan melawan musuh-musuh Allah. Tapi itu bukan yang utama, saudara. Itu bukan modal kemenangan kita. Kalau modal kemenangan kita hal-hal yang bersifat material, saudara, maka dulu para sahabat tidak diberikan kemenangan karena tidak masuk akal 3.000 menang lawan 100.000. Betul? Akan tetapi, saudara, modal utama kemenangan umat Islam adalah imanuhumur rasikh kal jabal. Iman mereka yang kokoh seperti gunung, yakin, percaya bahwasanya kemenangan Allah akan datang, saudara. Mereka yakin kepada janji Allah. In tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Selama kalian bela agama Allah, jangan pernah takut. Allah akan berikan kemenangan bagi kalian semua. Makanya saya tanya semua di sini, jawab sama-sama yang kompak. Kita agungkan nama Allah. Siapa yang maha besar? Kurang kompak. Siapa yang maha besar? Siapa yang maha agung? Siapa yang maha memuliakan? Siapa yang maha menghinakan? Siapa yang maha memenangkan?
Siapa yang maha mengangkat? Siapa yang maha menjatuhkan? Saya mau tanya semua jawab yang kompak. Kalau Allah sudah menangkan kita, apa ada bisa yang kalahkan? Kalau Allah sudah muliakan kita, apa ada yang bisa hinakan? Kalau Allah subhanahu wa ta'ala sudah angkat kita, apa ada yang bisa jatuhkan? Karenanya semua saya mau tanya, siap berjuang di jalan Allah? Siap korbankan diri untuk agama Allah? Siap tegakkan kalimat Allah? Takbir! Sallu ala nabi. Itu yang pertama. Kemudian pelajaran yang kedua yang bisa kita petik, ini yang berkaitan dengan momen kita saat ini. Sedikit lagi saudara, karena banyak alim ulama kita. Yang kedua yang tidak kalah pentingnya, bagaimana kita lihat para sahabat. Mereka luar biasa di dalam memuliakan panjinya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita sedih. Dulu sahabat mati-matian pertahankan panjinya Rasulullah. Saudara, sekarang ada segelintir orang yang ngaku sebagai umatnya Nabi Muhammad, tapi dia bakar bendera itu, saudara. Dia bakar bendera tersebut, terlepas dari sahih atau tidaknya hadis yang berkaitan dengan panji Nabi, saudara. Akan tetapi selama ada la ilaha illallah, selama ada kalimat tauhid disepakati oleh umat Islam, tidak ada satupun umat Islam yang memandang rendah kalimat tauhid. Selama ada kalimat tauhid, dimanapun kalimat tauhid tertulis, wajib untuk dimuliakan, saudara. Betul, betul. Lagi pula saudara, sebetulnya kalau kita berjuang ini mesti cerdas. Kita ngaku bela NKRI, mesti paham aturan main di NKRI, betul? Ini ngaku bela NKRI, tapi saudara, gara-gara kebanyakan micin, otaknya error, saudara. Udah gitu luar biasa, belajarnya bukan sama ulama, belajarnya bukan sama kiai, belajarnya bukan sama habaib, belajarnya sama Abu Janda. Akhirnya mandang umat Islam nyinyir terus. Kemendagri, saudara, Kemendagri semenjak 2017, semenjak Juli 2017, jauh sebelum kejadian ini, saudara, di dalam website resminya Kemendagri telah menyatakan bahwasanya yang tidak boleh itu bendera HTI. Kalau bendera tauhid itu boleh, tidak pernah dilarang di Indonesia. Wahai Kemendagri, apa bedanya bendera HTI sama bendera tauhid? Saudara, Kemendagri menjelaskan, kalau bendera HTI ada tulisan Hizbut Tahrir Indonesia, tapi kalau bendera tauhid hanya tulisan tauhid saja, tidak ada tulisan Hizbut Tahrir Indonesia. Saya mau tanya semua yang ada di sini, itu kemarin yang dibakar di Garut ada tulisan HTI atau kagak? Ada tulisan atau kagak? Ini yang bakar, saudara, gara-gara udah saking bencinya, udah gitu nggak belajar bahasa Arab, tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dibacanya Hizbut Tahrir Indonesia, saudara. Makanya yang begini nih mesti pakai kacamata min 27, saudara. Betul lah, betul. Dan nggak sampai di situ, andai kata di suatu tempat ditemukan bendera HTI, ada tulisan Hizbut Tahrir Indonesia, kemudian saudara ada tulisan tauhidnya di tengah-tengah. Kalau Anda bermasalah dengan HTI, silahkan Anda gunting tulisan Hizbut Tahrir Indonesia, tapi jangan coba-coba kau sentuh kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, betul? Karena kalau kau sentuh tulisan Hizbut Tahrir, kau berurusan dengan mereka saja. Tapi kalau kau sentuh la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kau berurusan dengan seluruh umat Islam. Silahkan, kami nggak ada masalah. Kalau kau punya masalah dengan HTI, tapi jangan lupa, bagaimanapun HTI itu saudara kita. Mereka sama-sama muslim, mereka juga bersyahadat. Kalau gedek sama saudara muslim jangan keterlaluan, betul? Saya kadang gak habis pikir, ini sama non muslim bisa damai, bisa rapat. Jangankan non muslim yang zimmi, yang harbi aja, yang tukang jegal ulama bisa rapat sama dia, saudara. Gereja dijaga di mana-mana, saudara. Begitu ada saudaranya yang muslim, cuma karena beda pandangan, kepanasan kayak cacing, saudara. Ada apa seperti itu? Temui mereka dengan hikmah, bil hikmati wal mau'izatil hasanah, wajadilhum billati hiya ahsan. Silahkan kau bermasalah dengan HTI, tapi jangan coba-coba ganggu kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, saudara. Begitu juga, ini argumentasi saya sampaikan kemarin di depan Bapak Wiranto, saudara. 2,5 jam kami berdialog. Ustaz Selamat Ma'arif termasuk delegasi yang ada di dalam. 2,5 jam itu dialog, adu argumen berlanjut, saudara. Dan kami sampaikan analoginya gampang. Andai kata ada partai pakai lambang Ka'bah,
Saya mau tanya, Ka'bah punya partai apa punya umat Islam? Orang kompak, partai atau umat Islam? Umat Islam. Ka'bah itu kiblat muslimin, betul? Ka'bah itu syiar umat Islam, betul? Andai kata ada partai pakai lambang Ka'bah, kemudian tahu-tahu partai itu membuat kebijakan yang bertentangan dengan Allah dan Rasulnya serta syariat Islam. Misalnya partai tersebut tahu-tahu memilih pemimpin kafir. Saya mau tanya, milih pemimpin kafir halal atau haram? Boleh atau tidak? Kalau ada partai berlambang Ka'bah milih pemimpin kafir, umat Islam marah atau tidak? Umat Islam geram atau tidak? Marah umat Islam, saudara, geram. Umat Islam begitu geram, akhirnya saudara, lambang Ka'bahnya pengen dibakar. Saya mau tanya, kalau kita kesal sama partai tersebut, boleh gak bakar lambang Ka'bahnya? Boleh gak kita hinakan lambang Ka'bahnya? Boleh gak kita injak lambang Ka'bahnya? Saudara, silahkan kau bermasalah dengan partai tersebut, itu urusanmu dengan partai, tapi jangan sekali-kali kau hinakan lambang Ka'bah, karena manakala kau sentuh lambang Ka'bah, kau berhadapan dengan umat Islam, betul? Begitu juga la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Silahkan kau permasalahkan ormasnya, tapi jangan sekali-kali kau ganggu kalimat tauhidnya. Kapan kau ganggu kalimat tauhid, demi Allah kau akan berhadapan bukan cuma dengan umat Islam di Indonesia, tapi kau akan berhadapan dengan seluruh umat Islam di dunia, saudara. Jangan main-main dengan lambang tauhid, saudara. Oleh karena itu kita ingatkan, kita minta kepada mereka pelakunya supaya taubat, aktor intelektualnya supaya taubat, dan kita minta kepada GP Ansor dan PBNU supaya ngaku salah, saudara. Jangan ngotot pembakaran ini benar. Ini dengan sombongnya, dengan angkuh, ketua GP Ansor mengatakan, oh kalau saya harus minta maaf. Minta maaf itu gampang. Saya harus minta maaf kepada siapa? Dan atas apa saya harus minta maaf? Kalau harus minta maaf kepada umat Islam, kan saya muslim katanya. Masa saya harus minta maaf kepada diri lu sendiri? Ini yang begini nih, kebanyakan gaduin micin, saudara. Habis itu apa dia katakan? Oh kalau harus saya minta maaf atas apa? Atas pembakaran bendera. Loh, bagi kami kan ini bendera HTI. HTI terlarang. Artinya pembakaran tersebut tidak bersalah. Ngototnya ini yang bikin umat Islam kacau, saudara. Betul? Ngototnya ini yang bikin keadaan makin runyam, saudara. Udah, dengan segala hormat, demi NKRI, tolong nyatakan bahwasanya pembakaran bendera tersebut tidak dibenarkan, saudara. Karena dimanapun ada kalimat la ilaha illallah, wajib dimuliakan, tidak boleh dihinakan. Makanya terakhir sebagai penutup, saya nggak pakai banyak omong dah, nggak pakai banyak omong. Besok kalau ada orang yang ngotot, tetap ngotot sama tulisan bendera tauhid di bendera, di tempat-tempat lainnya. Tapi hati-hati, kadang gara-gara semangat bela tauhid, akhirnya bikin tulisan tauhid di baju, saudara. Akhirnya masuk ke kamar mandi pakai tulisan tauhid. Ini nggak boleh, haram, saudara. Jangan. Tulisan tauhid wajib untuk dimuliakan. Jangan sampai kita pengen bela tauhid, tapi tanpa disadari kita menghinakan tauhid. Nggak boleh, saudara. Usahakan, makanya kemarin di aksi berkali-kali kita ingatkan, jangan sampai baik kalimat tauhid ini dihinakan, jangan sampai ditaruh di bawah, jangan sampai ditaruh di bagian belakang. Karena ini lucu. Mereka ini, musuh ini, dicari-cari. Dari 100.000 orang lebih yang memuliakan tauhid, mereka cari putar-putar tuh. Yang diangkat ke atas kagak dipoto sama dia. Giliran ada yang kagak sengaja ditaruh di pinggir mobil kolbak, mobilnya didudukin pinggirnya, itu difoto, diviralin, saudara. Jadi dicari-cari sama kayak laler. Tahu laler? Laler tuh kalau ada tempat bagus, nggak mau dihinggap di tempat bagus, nggak betah laler. Dia cari tempat yang ada kotorannya, saudara. Begitu juga ini dicari-cari kesalahan. Dari 100.000 kesalahan, 100.000 yang demo, saudara, yang ratusan ribu yang demo, yang salah, yang disorot, yang salah, yang diviralin, saudara. Yang angkat kalimat tauhid kagak diviralin. Makanya saya ingatkan, umat Islam wajib untuk berhati-hati, kita muliakan kalimat tauhid. Makanya kalau ada yang alergi terhadap tulisan kalimat tauhid, yang anti terhadap tulisan kalimat tauhid, saudara, nanti kalau meninggal dunia, di kerandanya jangan ditulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tapi ganti aja pakai game over, saudara. Setuju? Kira-kira sampai di sini jelas atau tidak? Kalau begitu umat Islam, saya mau tanya, siap kita sama-sama bela tauhid? Siap kita perjuangkan tauhid? Siap mati untuk kalimat tauhid? Takbir. Sallu ala nabi.
Ini saja yang saya sampaikan. Mohon maaf panjang lebar saudara. Ada alim ulama di sini. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan ilmu mereka. Tapi sebelumnya saya minta maaf. Saya tidak bisa sampai siang karena ada nenek saya, salah satu nenek saya yang meninggal dunia. Saya belum takziah dan harus ikut ngubur. Saya minta maaf, tidak bisa melanjutkan saudara, dan insya Allah akan dilanjutkan oleh para alim ulama kita. Mudah-mudahan pelajaran kita pada hari ini bermanfaat.